Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar Start Talk. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok yang sangat menginspiratif. Wow. Alumni Statistika FMIPA UNM, Kakak Vivianti. Hai Kak. Beliau bukan cuma sekedar menempuh studi S2, tapi juga dikenal sebagai data analyst dan juga content creator yang mengedukasi data di @andat.id. Betul begitu Kak Vivi? Iya, insya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bakal ngobrol banyak nih tentang perjalanan akademik, dunia kerja, dan juga gimana cara menjadikan data sebagai karya yang menginspirasi. Nah, di episode kali ini nih Kak, banyak nih dari teman-teman mahasiswa yang ingin tahu bagaimana sih tips kakak bisa sampai di titik ini, mulai dari S1 terus merangkak ke dunia pekerjaan dan juga sekarang bisa lanjut ke dunia S2. Nah, apa sih yang membuat Kak Vivi dulu tertarik mengambil jurusan statistika di FMIPA UNM? Oke, terima kasih. Jadi dulu waktu mahasiswa juga sering ditanya sih kenapa mau ambil jurusan statistika, kenapa di UNM dan sebagainya. Tapi kalau boleh jujur, saya dulu di masanya 10 tahun yang lalu sih itu statistika belum dikenal banyak, apalagi kalau di kampung orang pikirnya kan statistika itu masuk dalam matematika. Iya. Nah, itu juga yang jadi alasan sebenarnya kenapa saya akhirnya memilih statistika, karena saya menganggap bahwa statistika itu adalah matematika, padahal kan beda. Kalau di masa saya dulu itu kan ada SBMPTN-nya. Nah, kan itu diarahkan sama guru SD guru SMA. Pilih 2. Nah, saya pilih kan pendidikan matematika UNM 1, tapi saking percaya dirinya saya tidak memilih yang lain. Makanya disarankan ambil saja statistika karena itu juga sama dengan matematika. Tapi pada akhirnya masuk di statistika ternyata tidak sama, guys. Beda banget ya. Jadi tidak semua tentang angka itu matematika. Jadi sama dengan fisika. Kalau fisika kan kita pakai juga angka-angka untuk persamaan fisika itu. Nah, sama juga di statistika. Jadi kita menggunakan ilmu-ilmu matematika dalam pemodelan, dalam peramalan dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Memang sih Kak, umumnya kami juga yang mahasiswa sekarang tuh yang terjun di dunia statistika sekarang tuh dulu sebelum mendaftar di statistika UNM, mereka tuh menganggap matematika sama dengan statistika, sama seperti kisah yang diceritakan oleh Kak Vivi tadi. Nah, terus bagaimana sih selama kakak ini berada di dunia perkuliahan, bagaimana juga kakak pengalaman pertamanya saat mengenal data analisis? Oke, jadi pertama kali masuk statistika kan mindset yang ini matematika masih ada, sampai akhirnya berjalan terus ketemu dengan profesornya statistika, dosen-dosennya statistika, diberikan pemahaman, akhirnya paham bahwa ternyata beda ya. Dan saya merasa bahwa saya harus jujur bahwa saya tidak pernah merasa salah jurusan karena masuk di statistika, karena materi dan sebagainya. Termasuk juga karena dosen-dosennya saya tidak pernah merasa bahwa saya salah jurusan. Saya selalu bilang ke orang tua saya bahwa saya beruntung, Mak, saya bahagia sekali masuk di jurusan statistika karena di fase mau akhir semester, bukan semester, akhir studi, di situ dunia mulai terbelalak matanya tentang pentingnya data. Nah, siapa yang mengkaji tentang data itu? Ya kita orang statistik. Jadi di saat orang yang baru mau mulai misalnya ambil bootcamp ini untuk belajar statistika, alhamdulillah kita sudah berada di statistika. Dan apalagi tadi terakhir yang bagaimana cara Kak Vivi bisa mengenal data analis? Iya, data analis. Nah, di situ pada saat dunia sudah mulai aware tentang base data, kebijakan berbasis data di perusahaan-perusahaan, bahkan di UMKM, bahkan ini kita pasti mereka membutuhkan data untuk dalam pengembangan bisnisnya dia.
Jadi saya nggak langsung bilang, oh saya sebagai data analis, tidak. Tapi dulu saya fokusnya kalau di waktu mahasiswa itu menggunakan statistik untuk melakukan analisis data penelitian. Karena pada saat saya mahasiswa juga itu bergabung di lembaga penelitian mahasiswa. Jadi, nah di situ lagi yang memperkuat kenapa saya suka sekali statistika, karena pada saat saya belajar penelitian, pada saat saya mau menginterpretasikan data penelitian, oh ternyata hampir 100% pemahaman statistika yang digunakan. Seperti itu. Oke, jadi selain kita juga harus bersyukur atas apa yang kita jalani nih sekarang, terus itu juga bagaimana sih kalau misalnya setelah lulus nih kemarin kakak, setelah lulus dari dunia kampus, gimana perjalanan Kak Vivianti sampai bisa berkarir di bidang data? Nah, iya. Jadi apa ya? Selain karena mungkin hal-hal yang kita tanam satu demi satu sampai akhirnya terkumpul, pastilah ada tangan-tangan Tuhan di sana. Awalnya misalnya contoh dulu saya buat Andap itu yang sebagai tempat konsultan data analis yang saya handle sekarang itu karena pandemi guys, karena kan saya lulusnya itu 2019, kemudian magang di Kala pada saat itu, tapi bukan sebagai data analis magangnya, tapi kayak semacam bantu validasi penulisan dan sebagainya. Nah di situ kan setelah itu pandemi, dan saya berpikir kalau saya ini tidak magang lagi saya dapat uangnya dari mana. Nah pada saat itulah saya buat Andat, karena pada saat itu agak lumayan sering lah diajak sama kakak-kakak di penalaran ataupun teman-teman di luar untuk dibantu interpretasi data penelitiannya. Jadi Anda di awal itu bukan seperti sekarang yang menerima banyak klien meskipun bukan penelitian. Kalau di awal itu memang the real untuk membahas data penelitian seperti itu. Kemudian dari secara karir tidak langsung juga ke data analis, karena saya pernah yang magang itu kan, kemudian pandemi, kemudian di situ juga saya baru mulai buat ininya apa lagi namanya, yang YouTube, YouTube itu juga sebuah ketidaksengajaan sih, yang kayak semacam ditantang aja sama teman-teman, karena saya pernah bilang nanti saya mau buat channel YouTube deh tentang statistika. Nah pada saat pandemi itu ditantang, mana mi itu dengan logat Makassarnya, mana mi itu yang YouTube yang mau kau buat. Nah dari situ di bulan 5 tahun 2020 saya buat apa namanya video-video terkait statistika, dan alhamdulillah sampai hari ini itu saya sangat mengusahakan selalu ada 2 video setiap minggu, ada Senin Kamis kayak puasa seperti itu. Nah next kalau secara karir pekerjaan dari perusahaan dari UMKM ke perusahaan dan sebagainya, dulu itu saya kan pernah di bukan after pandemi, menurun sedikit pandemi, saya naik ke Makassar, saya kerja lagi di tempat bimbel. Nah setelah itu naik lagi nih pandemi, jadi berhenti lagi bekerja beberapa bulan, dan harus teman-teman tahu saya bertahan di situ dengan menggunakan hasil hasil analisis data, bukan joki ya, analisis data dan kemudian bantu interpretasi. Nah setelah itu baru daftar lagi di UMKM, salah satu UMKM di Makassar. Nah di situ saya sebagai general affair, bukan data analis lagi, tapi karena bos saya di situ taunya bahwa saya dari jurusan statistika, dikasihlah beberapa permintaan, coba analisis ini. Saya diambilkan kelas tentang bagaimana mengeksplorasi data, sampai akhirnya di tahun kedua saya dipindahkan atau berubah job menjadi fully data analis, data analis untuk UMKM-nya. Apa yang saya kerja, mulai dari mengelola data perusahaan, data memang yang internal perusahaan punya, ada juga data yang biasanya kayak benchmark ke perusahaan atau ke UMKM yang mirip dengan dia, atau misalnya riset pasar, atau misalnya riset dari dari konten seperti itu. Sampai akhirnya sebenarnya sempat sakit. Nah kan sekarang saya yang bilang tadi kuliah kan, nah itu juga kayak awalnya dulu saya mau kuliah, tidak ada itu masalah kerja, saya mau kuliah.
Tapi ternyata takdir mungkin ya takdir. menjawab, akhirnya beda stepnya. Saya kerja dulu di situ, saya menghilangkan di pikiran saya untuk cari beasiswa lagi. Saya berpikir oke, menabung saja sampai akhirnya harusnya di tahun 2023 saya mulai kuliahnya, tetapi ada kadarullah sakit pada saat itu. Jadi di tahun 2024 kemarin, nah bertepatan lagi saya di situ diterima di tempat perusahaan saya sekarang, dan bukan juga data analis, the real data analis, tetapi tetap menggunakan analisa data dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Saya sebagai risk analis, risk analis dalam Departemen Manajemen Risiko. Seperti itu panjangnya. Panjangnya. Jadi itu tadi bagaimana Kak Vivi bisa sampai berkarir di bidang data mulai dari lulus kuliah S1 di tahun 2019 dan juga ada sempat magang di Kala, lalu sampai membuat bidang analisis data dan juga menjadi terinspirasi untuk menjadi konten kreator yang membuat 2 video minimal 1 minggu di YouTube channel Kak Vivi. Nah, terus apa keterampilan yang Kak Vivi rasakan manfaatnya dari kuliah di statistika? Oke, keterampilan yang Kak Vivi rasakan manfaatnya. Iya. Jadi kalau saya selalu bilang, apa yang harusnya membedakan orang statistik dengan orang yang baru belajar statistik pada saat mereka hanya mau menggunakan sebagai sebagai tuntutan karirnya mereka, misalnya kayak ikut bootcamp dan sebagainya, adalah pemahaman dasar kita tentang data. Pemahaman dasar tentang data, pemahaman dasar dari seluruh metode. Karena itu yang kalau misalnya kan di Andat itu kadang ada klien-klien yang mau membahas tentang data, mau konsultasi dan sebagainya. Yang saya dapat itu ternyata mereka langsung ke tengah, bukan dari dasar bahwa kalau saya mau belajar tentang data, saya harus tahu dulu dong tentang data, ada berapa jenis data, bagaimana jenis variabel, kalau saya mau membandingkan, kalau saya mau meramalkan, kalau saya mau menghubungkan dan sebagainya, ini loh yang harus saya penuhi syaratnya. Nah itu yang menurut saya privilege kita sebagai lulusan statistika, karena kita punya itu, dan pun kalau kita mau mengupgrade di luar bisa langsung level high-nya. Beda dengan mungkin teman-teman yang bukan di statistik, mereka harusnya dari awal, tapi kadang saya lihat kenyataannya beberapa orang tidak mulai dari awal, jadi kadang rancu dalam proses pengambilan keputusan. Interpretasi datanya karena tidak mengambil misalnya metode, mengambil keputusan interpretasi dan sebagainya berdasarkan asumsi. Asumsi-asumsi yang kalau kita di statistika yang harus memang betul dipenuhi seperti itu. Sama ini mungkin bukan ke lebih ilmu statistikanya, tapi lebih ke ilmu ini tentang agama intinya kayak bagaimana kalau kita di orang statistika kita takut sekali itu memberikan data-data yang bukan sebenarnya, atau misalnya mengambil data mengambil data yang kayak sembarangan, kayak kita selalu berhati-hati karena kita selalu yakin bahwa data itu akan menggambarkan. Nah kalau misalnya kita mungkin tidak paham itu, biasanya yang kayak ambil saja. Nah kalau kita di orang statistika itu sebenarnya kita akan memahami data bagaimana mulai dari proses dia mau diambil, artinya dari alat ukur, dari alat pengambilan dan sebagainya, seperti itu. Kalau secara teknis mungkin Excel, RStudio, Python, apalagi ya, Visual Studio Code. Visual Studio, RStudio, meskipun mungkin di zamannya saya belum ada, tapi saya pelajari after lulusnya. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak adik-adik yang belajar itu juga. Seperti itu. Nah, tadi Kak Vivi sempat mention nih, Kak Vivi membuat konten edukatif namanya andat.id. Nah, apa yang memotivasi Kak Vivianti untuk membuat konten edukatif seperti ini, Kak?
Oke, jadi disclaimer sedikit, jadi bukan kontennya di konten anda.id, tapi di anda.id sebagai lembaga konsultasi data analis saya jadikan sebagai media. Jadi di Instagramnya saya upload itu, meskipun di Instagram pribadi saya juga terkait sih, dan yang utama itu di YouTube-nya. Jadi kadang kalau di YouTube itu kayak lebih banyak dibanding di Instagram. Kenapa? Karena kalau di YouTube itu saya bisa menjadwalkan lebih banyak. Tadi pertanyaannya apa yang memotivasi saya? Iya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di YouTube saya apa motivasi saya membuat konten. Yang pertama supaya saya tetap waras dalam statistika, artinya karena hal yang tidak kita pelajari, tidak kita lakukan dan tidak kita temui berulang kali itu bisa jadi akan hilang. Nah, caranya saya dengan belajar. Karena tidak mungkin saya buat video setiap, misalnya satu video itu tanpa belajar dulu. Saya belajar dulu karena takut kan memberikan informasi yang salah. Bahkan kalau teman-teman harus bisa tahu begini, saya tuh ada beberapa video yang itu saya arsipkan. Kenapa? Karena setelah beberapa tahun saya dapat pemahaman baru. Oh, kayaknya saya salah di dalam menyampaikan ilmu statistika di sini. Jadi saya arsipkan. Saya tidak hapus tapi arsipkan dan tidak dilihat ke orang banyak, seperti itu. Motivasi kedua karena menurut saya pada saat kalau di statistikan itu kan kita punya janji alumni itu kan ya, menjadi orang yang akan menyebarkan pemahaman statistik di masyarakat. Nah, apa yang saya pikir adalah di masyarakat selalu berpikir bahwa statistik itu sulit, dan saya berharap dengan konten-konten yang saya keluarkan, persepsi-persepsi tentang statistik yang saya sampaikan itu bisa mengubah persepsi orang-orang atau bisa sedikit menyampaikan bahwa statistik itu mudah, statistik itu melekat di kita, karena pada saat kita mulai bangun itu pun sudah banyak hal-hal statistik yang bisa berkaitan seperti itu. Artinya di setiap langkah kita ada data, di setiap kita buka HP ada data, di saat kita scrolling TikTok dan sebagainya kita sebenarnya bisa menemukan data-data baru dan kayak semacam itu. Nah, selain itu karena ya saya mau dapat uang ya realisasinya karena saya mau dapat uang. Saya sering bilang begini di adik-adik statistika mungkin atau adik-adik di organisasi lain juga saya temui, saya merasa beruntung karena saya menemukan ikigainya saya. Mungkin ini masih persepsi saya sekarang, mungkin ikigainya saya adalah di data analis ini. Saya suka data analis, dunia butuh, saya bisa dapat uang di situ dan saya mampu di situ. Jadi kayak merasa terima kasih ya Allah. Kan kadang tuh ada orang lulusan tapi mereka tidak tahu bilang saya harus kerja apa. Mereka tidak tahu apa yang mereka suka, dan saya alhamdulillah taunya saya suka itu. Jadi kayak dulu kayak ini, kalau misalnya saya punya banyak tugas kerjaan di kantor, saya kadang untuk mengurangi stres saya itu saya menganalisis satu data. Nah, itu sambil menganalisis data kan itu jadi konten lagi. Jadi kayak sambil menurunkan stres saya juga dapat konten baru lagi. Dapat uang juga. Amin ya Allah. Seperti itu. Oke. Nah, kan setiap mau membuat konten di YouTube channelnya Kak Vivi ataupun di Instagramnya pasti kita harus mencari materi supaya mudah dipahami oleh banyak masyarakat toh Kak. Nah, bagaimana cara Kak Vivi ini bisa mengemas topik data analysis supaya menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat banyak? Oke. Jadi kalau masalah itu toh kan ini beda ada beberapa fase lah, karena kan saya mulainya di tahun 2020 jadi sudah 5 tahun. Nah, di antara 5 tahun ini banyak lah pergeseran. Di awal kan itu kayak saya buat semua yang dasar-dasar basic, statistika itu apa, variabel itu apa, sensus, pengertian, just pengertian. Nah, di pasca itu yang kemudian kayak saya sudah tidak menggebu lagi, tapi cuma punya tuntutan bahwa saya harus buat buat video. Nah, di situ sudah berubah. Saya buat videonya itu kayak per analisis, misalnya analisis ini di SPSS, analisis metode ini di R, analisis metode ini di ini. Kemudian ada fase saya sukanya di visualisasi data. Nah, di situ hampir visualisasi data terus yang saya gunakan sebagai sebagai konten. Nah, pada saat itu kenapa juga visualisasi data? Karena saya lihatnya di UMKM itu pada saat saya kerja di UMKM mereka butuhnya itu.
mereka butuh yang sederhana saja tetapi bisa menyampaikan bahwa oh begini loh bisnis kamu, seperti itu. Nah setelah itu after adanya AI ya saya lebih mudah lagi cari konten. Jadi saya langsung misalnya saya punya ide, kadang kayak gini, kalau teman saya bertanya, ih Vi bagaimana caranya ini, jadi kayak oh kupikir oh kayaknya saya belum pernah upload ini deh. Nah saya tulislah di ChatGPT, saya mau buat konten seperti ini. Kan ada banyak jenis konten saya, misalnya yang kayak reels sama apa itu yang carousel ya, yang digeser itu kan. Nah saya biasa bilang di ChatGPT, saya mau buat tema ini sekian slide dan saya ingin gayanya Gen Z misalnya, atau saya ingin gayanya dia lebih tegas tapi menyampaikan inti permasalahannya di setiap slide kayak gitu. Jadi kayak mencoba memahami siapa penonton saya. Dan kayaknya kalau di Instagram pribadinya saya itu ya sukanya yang kayak kalau saya bahas-bahas tentang jodoh, saya bahas-bahas tentang gaji-gajian dan sebagainya. Makanya itu ada yang saya naikkan gaji, jodoh dan sebagainya, karena kayaknya Gen Z deh yang banyak di pengikut pribadinya saya. Nah berbeda lagi kalau di YouTube. Kalau di YouTube itu kalau saya lihat di analitik YouTube saya, yang banyak naik videonya saya itu adalah video-video yang by kebutuhan, bukan by hiburan. Jadi kayak orang mau menganalisis fast time series, mereka carinya fast time series baru dapat video saya, karena tidak mungkin orang mau santai-santai bareng-bareng nonton video statistik, tidak mungkin kan. Jadi seperti itu. Seperti itu sih. Oke. Terus sekarang kesibukan Kak Vivi juga sambil kuliah S2. Iya. Betul? Dan kenapa Kak Vivi memilih untuk melanjutkan S2 di FMIPA UNM sekarang? Bukan FMIPA guys ya, PPS. Oh ya, PPS, maaf guys. Oke, jadi banyak juga ditanya, karena kan sekarang juga sudah kerja, ditanya dong, bahkan dosen ada yang ditanya tuh sama Pak Rahmat, yang apa sih motivasinya, kenapa masih mau kerja? Ada dua, ada dua alasannya guys. Yang pertama, sekarang dunia itu gila-gila sertifikasi, gila-gila pengakuan dengan oh ini sudah ini, ini sudah ini, atau dan di luar sana itu pun sudah banyak titel-titel yang bukan lagi lewat pendidikan. Nah kita di orang statistik bisa lewat di pendidikan. Tujuannya saya adalah dengan misalnya menjadi magister itu bisa menambah kapabilitas saya sebagai data analis di Anda. Selain itu ini mungkin kayak ada sih harapan untuk ngajar kayak gitu. Gimana ya jelasinnya? Kayak mau gitu. Jadi dosen muda. Amin. Masya Ya Allah, amin. Dosen terbang ya. Kayak gitu. Jadi dua itu. Kenapa di Makassar? Karena saya kerja di Makassar dan saya ingin tetap kerja dan tidak mengganggu pekerjaan saya saat ini. Dan kenapa bukan di kampus yang sebelah ya, karena kalau saya selalu bilang ini pilihannya Allah, karena saya sudah hampir di kampus sebelah itu saya sudah hampir tes di situ, tapi kayak langsung ada informasi bahwa UNM buka, jadi saya daftar dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak menyesal guys, saya tidak menyesal masuk di PPS S2-nya UNM seperti itu. Dengan semua peran yang Kak Vivi jalani selama hidup. Iya, peran masih pendek guys ya, masih pendek kok, baru 26 tahun. Apakah ilmu yang Kak Vivi terima selama S2 ini bisa membantu karir Kak Vivi di dunia konten kreator? Ya, insya Allah. Dan juga sekarang sudah banyak karena misalnya dari materi-materi yang dibahas di statistik, yang kayak awalnya kayak saya sering contoh satu ya, ada saya pernah up satu konten terkait literasi statistik. Saya kadang bilang kapan sih satu orang itu dikatakan paham tentang literasi statistik. Nah, di materi mata kuliahnya Prof Arif itu saya dikasih satu artikel tentang adults of statistik, apa itu yang kayak bagaimana melihat literasi statistik masyarakat saat ini. Nah, di situ kayak ada 4 indikator sampai akhirnya bagaimana kita melahirkan atau menjadi seorang yang memiliki literasi statistik. Jadi kayak yang mungkin di S1 saya masih banyak pertanyaan, di S2 ini ada lagi pemahaman-pemahaman yang menambah memperkuat lah
pengetahuan yang dari S1 seperti itu. Dan kan kalau di S2 ini tesisnya harus yang lebih high lagi, tapi mungkin ini versi saya aja ya, siapa tahu ada teman-teman yang merasa ih tesisnya itu enggak high sih. Itu sederhana saja, itu terserah teman-teman. Tapi intinya itu kalau di S2 kita diharapkan lebih mendalam lagi pengkajian metodenya, pengkajian teorinya, penggabungan model dan sebagainya seperti itu. Dan sekarang lagi diusahakan, doakan ya guys, karena belum lulus nih adeknya. Oke Kak, terus sekarang dulu waktu kita kembali lagi ke S1-nya Kak Vivi, waktu masih awal-awal jadi mahasiswa statistika pasti struggle lah dengan dunia statistika karena baru terjun di dalam situ. Nah, sampai akhirnya Kak Vivi bisa keluar, maksudnya bisa survive di dalam dunia statistika. Nah, kita nih sebagai adiknya Kak Vivi ingin dapat tips dari Kak Vivi, gimana Kak Vivianti bisa memberikan pesan untuk kita mahasiswa statistika yang baru mulai belajar tentang dunia statistika. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang berat ya, nanti saya salah kasih saran. Ini versi saya ya, dan saya ingat salah satu kata kaprodi saya pada saat itu, Prof. Arif Tiro, salah satu orang statistik pertama ya di Indonesia Timur kayaknya ya, profesor pertama. Dia bilang begini, perbaiki 3 semester awal karena di situ semuanya itu dasar. Dan kalau kita lewat dari dasar itu, insya Allah materi-materi selanjutnya itu akan lebih bagus. Mungkin tidak semudah mengatakan seperti ini, kita paham semua dasar itu. Apa yang mau saya bilang adalah jangan pisahkan antara pemahaman statistik dengan kehidupan. Misalnya kita berbicara tentang rata-rata, pahami rata-rata itu dalam implementasi kehidupan. Karena kalau kita hanya membahas tentang rata-rata, oh ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, itu sulit terterima. Tapi bagaimana kalau kita menceritakan rata-rata dalam kehidupan, kita kita pahami kenapa bisa ada rata-rata, karena ada kondisi begini di kehidupan nyata. Nah, itu yang mungkin teman-teman atau adik-adik atau orang-orang yang baru mau belajar tentang statistika, jangan pisahkan ilmu statistik dengan kehidupan, karena ilmu statistik sebenarnya mau mempermudah pengejawantahan kehidupan. Tinggi sekali. Saya sangat termotivasi nih jadi hostnya Kak Vivi. Misalnya kenapa sih ada uji perbandingan? Karena di dunia nyata ada kondisi yang memang perlu dilihat. Apakah memang ada perbedaan yang nyata atau tidak? Kita mau meramalkan. Kenapa kita mau meramalkan? Karena di kehidupan sehari-hari kadang kita mau menerka masa depan. Bagaimana cara tak menerka masa depan? Biasanya kita lihat apa-apa yang terjadi sebelumnya. Cara ilmiahnya dengan menggunakan statistik. Ya seperti itu maksud saya. Semangat semua. Nah, pertanyaan terakhir Kak di podcast episode ini. Ya, terakhir ya. Terakhir Kak. Bagaimana caranya Kakak Vivianti bisa mulai berkarya tanpa takut salah? Iya banget sih, yang waktu video pertama di YouTube yang benar-benar ini ya kalau ini saja sebatas orang soundnya besar sekali, merasa down dan sebagainya. Tapi ternyata ya dalam berjalannya itu kita akan terbiasa juga. Yang mau saya bilang sama teman-teman, jangan takut, intinya berlandaskan keilmiahan. Jadi kalau kita misalnya berbicara by data, percaya itu, tapi pastikan datanya valid. Seperti itu. Jadi tidak ada dosen yang benar-benar tahu full tentang pemahaman statistik. Bahkan di dosen kita pun juga mungkin akan terlihat bahwa dia fokusnya akan mengkaji ini, dia akan fokusnya mengkaji ini, dia akan fokusnya mengkaji ini. Jadi jangan takut kalau misalnya kamu baru memahami lebih dalam tentang deskriptif, berbicara tentang data statistik yang deskriptif. Tapi kalau kamu misalnya sudah sampai di regresi dan kamu sudah percaya untuk saya sudah paham karena saya sudah pelajari bukunya ini, saya sudah melakukan analisis data seperti ini, dan saya sudah misalnya konsultasi di dosen saya dan dikatakan tugas saya sudah benar, ya apa yang kamu takutkan? Seperti itu. Tapi perlu kebiasaan dan konsisten seperti itu. Jadi meskipun teori komunikasi kita pelajari, tidak ada cara terbaik selain komunikasi itu sendiri.
Banyak sekali kayaknya teoriku ini guys. Saya jadi host pada episode Start Talk kali ini merasa sangat senang dan saya rasa ember ilmu yang kosong ini sangat terisi full oleh edukasi yang diberikan oleh Kak Vivianti pada sore hari ini. Maka itu tadi pertanyaan terakhir dari kami pada episode Start Talk kali ini. Kak Vivi, terima kasih banyak atas cerita yang super inspiratif dari Kak Vivianti. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita bahwa dunia statistika itu luas, teman-teman. Bukan cuma tentang angka, tapi tentang bagaimana data bisa menjadi suatu karya yang menginspirasi dan bahkan jalan sebagai karirnya teman-teman sekalian. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar memahami makna di balik data. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.